Yes. Bung, Jembrana ya? Ini langsung cus ke Padang Bay. Nah, tadi ongkosnya dari Jembrana Negara ke sini 3. Yang mau ngetupak cicilan. Kamu gak ngajak ini pindah dari Nyano Sil. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel VRD. Kali ini kita mau open trip ke Denpasar dan sekarang pukul 02.35. Kita mau menuju ke arah Denpasar yang angkatan pertama, yaitu di pagi hari. Biasanya sih ada Sehati, ada juga Bahagia. Biasanya sih Bahagia sih yang jam segini, karena Sehati itu biasanya jam 1 dari Gilimanuk. Ayo, bisa ya. Bung, depan ya. Oke teman-teman, ternyata yang datang adalah bis PO Bahagia, di mana PO Bahagia ini merupakan bis angkatan pertama dari Gilimanuk menuju ke Padang Bay teman-teman ya. Jadi bis Bahagia ini nanti rutenya dari negara ini ke Denpasar, terus lanjut lagi ke arah Padang Bay. Dan saya sempat tanya sama krunya bahwasanya untuk tarifnya untuk Gilimanuk Denpasar itu normal 55, negara Denpasar atau Ubung itu 35, dan untuk Gilimanuk Padang Bay itu 100.000 teman-teman. Dan sedangkan untuk negara ke Padang Bay itu 85, Ubung Denpasar ke Padang Bay itu 50.000. Jadi untuk teman-teman yang mau ke arah Padang Bay di malam hari, jadi teman-teman yang naik Sri Tanjung atau Tawang Alun ke arah Tawang Alun itu bisa langsung dari Gilimanuk menuju ke Padang Bay teman-teman. Asli ini recommended daripada teman-teman siang hari nunggu bis PO Lisa yang jam berapa ya, sekitar jam 11-an kalau nggak salah kalau Lisa teman-teman. Pasar Tegal Cangkring. Just info juga teman-teman, ini sekarang kita sudah di Tegal Cangkring Negara dan kita menuju ke arah Denpasar untuk edisi trip liburan ya. Nah, untuk trip kali ini emang agak unik karena kita berangkatnya dari Denpasar menuju ke arah Ponorogo ke Surabaya dulu sih sebenarnya, dan kita akan melewati rute dari udara teman-teman. Jadi kita nanti naik pesawat dari Denpasar menuju ke Surabaya, nanti habis dari Surabaya kita ngeteng naik Damri, terus habis itu ke Ponorogo naik bus patas. Jadi gak biasa ya teman-teman, kita naik
pesawat, dan kali ini sama open trip dari Bandara Ngurah Rai Denpasar menuju ke arah Bandara Juanda Surabaya teman-teman. Jadi ini emang trip kali ini ya udara, dan tripnya seperti ini teman-teman. Untuk detailnya seperti ini teman-teman, dari Negara kita naik bis Bahagia menuju ke arah Ubung. Nah dari Ubung ke bandara kita naik Grab, lalu naik pesawat dari Bandara Ngurah Rai menuju ke Bandara Juanda. Ini waktu tempuhnya kurang lebih sih 30 sampai 45 menit. Nyampe di Juanda naik Damri, terus dari Damri ke Bungurase naik bus patas menuju ke arah Ponorogo. Dan waktu untuk jaraknya kurang lebih 600 sampai 700 kilo teman-teman. Enggak pak, udah orang di ini apa Transmetro. Mau kemana? Mau ke bandara. Wah ini aja dah. Nah, gitu kan. Gitu, jangan tuh. Nah itu Bahagia, bus asal Jembrane ya. Ini langsung cus ke Padang Bayi. Nah tadi ongkosnya dari Jembrana Negara ke sini 35 normal. Cuma langsung kalau dari ke Padang Bayi itu 100.000 kalau dari Gilimanuk. Jadi kalau seandainya dari Negara ke Padang Bayi itu sekitar 85.000. Dari Gilimanuk jam 2 pagi itu pas ngepasin jadwalnya, enggak pak, jadwalnya Tawang Alun. Oke. Lalu dari apa namanya, Padang Bayi jam 7.40 atau 6.40 gitu. Lupa minta nomornya itu masnya. Untuk waktu tempuh dari Negara ke Denpasar untuk pagi ini 2,5 jam. Sekarang pukul 5.09. Tadi kita berangkat setengah 3 lebih ya teman-teman ya. Jadi 2,5 jam sudah sampai Denpasar. Dan seperti ini situasi di Terminal Ubung di pagi hari. Terlihat sangat sepi dan beberapa terparkir bis angkatan pagi, yaitu bis Yusa Darmadi biasanya sih. Kalau nggak salah ini bis putih ini berangkatnya pagi, dan beberapa parkir bis PO Megah, dan paling banyak adalah bus Transmetro karena pagi hari sudah beroperasi teman-teman. Nah teman-teman, kita mau istirahat dulu sambil nunggu jam keberangkatan pesawatnya, karena jam pesawatnya maju dan ada urusan sedikit juga di Denpasar. Ini nanti kita sholat dulu ya teman-temannya di Terminal Ubung. Dan di Terminal Ubung ini juga ada yang tadi barengan saya dari bis Bahagia itu juga turun Ubung. Yang bersangkutan atau penumpangnya itu di sini untuk istirahat sambil nunggu terang teman-teman, karena di sini insya Allah sih aman, nggak ada apa-apa. Dan ini bus Transmetro sudah berparkir untuk operasi yang jurusan ke arah Matahari Terbit dan Tabanan, serta yang ke arah bandara teman-teman.
Oke teman-teman, ini kita sudah mengarah ke arah bandara, di mana semua urusan dah kelar ya. Dan kita mengarah bandara sekarang pukul 9.39 pagi. Dan untuk keberangkatan pesawatnya saya dapat jam 11 siang teman-teman. Aslinya agak mepet dan buru-buru. Dan seperti apa keseruan dan trip dari Bandara Ngurah Rai ke Bandara Juanda, kuy ikutin terus perjalanan Ferry Arti teman-teman. Nah ini udah mau nyampe penurunan sih. Tidut. Kalau kurang dari 1 jam 10.000, itu masih 17.000 kalau nggak salah. Pakai tadi. Pemilau, oh ya kiri. Domestik. Terus nih. Iya. Tadi nggak kartu pak. Kebingungan soalnya. Kebingungan sampean. Thank you orang baik. Kita langsung ke sini. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di drop off penurunan penumpang menuju terminal domestik ya. Tadi diantar sama temen, kebetulan temen juga mengarah ke Nusa Dua, jadi gak jadi naik Grab. Sekarang pukul 9.44 kita menuju ke arah boarding pass, dimana saya tadi pagi sudah check in online untuk percepat waktu ya, tapi belum cetak tiket untuk boarding pass. Dan saya baru tahu ya teman-teman ya, intinya sih untuk check in itu bisa lewat HP, dan baru pertama kali lewat HP sih. Sebelumnya sih saya check in di bandara, karena biasanya agak panjang, dan karena ini ada urusan jadi agak mepet lah. Dan seperti ini situasi di Bandara Ngurah Rai, dan agak-agak rame karena ini musim liburan teman-teman ya. Kebanyakan sih pekerja atau wisatawan domestik yang memenuhi Bali, dan ini kebanyakan yang datang. Kalau pergi meninggalkan Bali itu cuma lebih sedikit. Emang sih Bandara Ngurah Rai ini nggak pernah sepi ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan yang membanjiri atau kebanyakan yang datang ke Bandara Bali ya untuk liburan. Kalau pekerja kayak saya ini ya jarang banget, kecuali kalau pas long weekend atau libur panjang seperti ini baru kita banyak bepergian lah, intinya sih seperti itu. Dan pesawat saya itu maju ya teman-teman ya dari jadwal yang di sebelumnya sih saya penerbangan jam 1 siang, dapat WA, dapat email bahwasanya penerbangan tuh maju jam 11. Makanya tadi itu buru-buru teman-teman dari Jembrane, terus ada urusan juga, terus habis urusan selesai buru-buru ke bandara. Apalagi ini mepet sampai jam 10, kurang 1 jam lagi untuk keberangkatan penerbangan dari Bandara Ngurah Rai menuju Bandara Juanda Surabaya teman-teman. Oke, ini lurus ke arah penumpang domestik, dan seperti ini drop off yang harusnya saya turun ya, tapi agak jauh nggak apa-apa karena teman saya buru-buru juga mau balik, dan diturunin emang agak jauhan. Dan untuk tempat drop off-nya penumpang atau penumpang domestik ada di depan sana teman-teman. Oke, santai, tetap tenang, waktu masih 1 jam. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk di area bandara. Ini saya mau boarding pass, dan saya sudah check in online ya. Dan kebetulan baru untuk barang bawaan ini saya masih ragu ya teman-teman ya, karena tas saya ini bilang gede nggak gede, bilang kecil nggak kecil kan gitu ya. Ini saya mau tanya-tanya dulu sambil nunggu boarding pass ya. Ini soalnya petugas belum ada, saya belum lihat petugas yang dari Ryan untuk yang bisa ditanyain teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita
ikut antri dulu, nanti kalau sudah ada petugas kita tanya-tanya ya. Ini petugasnya bukan dari Lion. Oke, kita cari dulu counter Lionnya di mana. Oke, kita antri di sini ya teman-teman ya. Efek gak pernah naik. Nah teman-teman, tadi sudah antri sekitar hampir 15 menit, setengah jam, dan ada petugas lain yang dari counter boarding pass itu ke belakang. Saya tanya bahwasanya saya perlu masuk bagasi apa tidak, ternyata tidak karena masih tas bisa digendong, dan saya udah check in online, otomatis tidak usah cetak boarding pass, tinggal nunjukin yang ada di HP aja teman-teman. Jadi mempercepat lah, untung aja saya dapat tas yang pas lah, intinya seperti itu. Ini situasi di Bandara Ngurah Rai yang banyak food court dan tempat-tempat berjualan, dan banyak jualan aksesoris di perjalanan menuju ke pintu gate keberangkatan. Kebetulan saya mau ke arah pintu gate penerbangan gate 5, dimana gate 5 ini tempatnya lain ya teman-teman ya. Dan situasinya seperti ini. Kalau di pintu keberangkatan sih kalau musim liburan sih mesti sepi, tapi nanti waktu hampir selesai musim liburan baru ramai. Dan sekarang pukul 10:12, berarti 45 menit lagi kita berangkat. Dan ini kita sampai di ruang tunggu gate 5 teman-teman. Dan seperti ini suasana di gate 5 keberangkatan, dan itu terlihat pesawat Lion juga. Dan seperti ini situasi ruang tunggunya teman-teman ya. Lumayan ramai tapi gak rame-rame banget. Dan ini saya mau nyari teman saya yang barengan ke arah Surabaya teman-teman. Jadi teman saya dari Buleleng, infonya sih juga di pesawat yang sama, dan katanya duduk di food court dekatnya gate 5. Ini saya cari dulu sambil beli minum teman-teman. Nah untuk harga makanan dan minuman jangan ditanya teman-teman ya, pasti lebih mahal daripada teman-teman beli di luar. Dan namanya bandara ya pasti mahal lah. Dan Jasivo juga bahwasanya saya sudah sering pulang dengan pesawat, tapi emang nggak saya report karena saya lebih fokus ke bis. Dan kali ini emang ada teman saya, Mas bisa dong tip report pesawat dong, gimana caranya dari Ngurah Rai ke Juanda, biar teman-teman tahulah Juanda seperti apa yang sekarang. Dan seperti ini pintu gate 5 ada pesawat Lion Air sekarang pukul 10:21, berarti kurang lebih 40 menit lagi kita melakukan penerbangan. Oke, ikuti terus penerbangan kali ini, dan kita mau istirahat dulu sebentar. Kamu nanti mau naik patas? Ya. Hah? Kenapa? Kecilan. Maksudnya aku nyoba kan cuma sekilas depan. Nah, Kaki itu kempres. terus? Sakit yo, jalan pincang. Yang mau tupak kecilan. Kamu gak ngajak ini pindah dari Nyano? Sekarang pukul 10:51, seluruh penumpang diminta persiapan masuk ke pesawat. Dan kebetulan ini saya duduk di seat 21F, dimana ini tempat duduknya berarti di agak ke belakang, karena tadi infonya penumpang di 19 sampai ke belakang 30 kalau nggak salah itu diminta masuk duluan, berarti kita posisinya agak ke belakang. Berarti kalau 21 ya mungkin di sayap lah. Dan kebetulan kita menuju pesawatnya pakai lorong jembatan Gibraltar ya teman-teman ya, jadi tidak turun ke bawah terus naik bus atau jalan kaki kan gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa foto-foto di pesawat teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting kita selamat sampai tujuan, intinya sih seperti itu. Ya ampun, langsung aja. Terima kasih. Silakan. Masih yang Pak tujuan Surabaya. Silakan. Selamat siang Pak. Boleh parkir? Tadi taruh atas apa bawah? Atas lah.
selamat pesawat ini akan menerbangkan Anda menuju Surabaya dengan penerbangan JT3805. Mohon bisa kembali mode pas Anda. Terima kasih. Dear passengers, this aircraft will flying to Surabaya with number JT3805. Please take boarding pass. Thank you. Nah, ini tempat duduk saya samping jendela ternyata untuk 21F. Dan tadi ada announcement, tadi saya buka juga meja makan, dan ini ada atensi atau tulisan-tulisan terkait dengan pesawat dan doa-doa keselamatan ketika akan dalam penerbangan semua agama. Dan ini tata cara penggunaan alat keselamatan dan pintu darurat. Nah, posisi kita di samping sayap ini teman-teman, dan pesawat terbang tepat waktu. Jadi ini sudah ditutup di pukul 11.10, penerbangan kita di 11.10 dan semua penumpang sudah masuk. Pramugari juga sudah mempersiapkan semuanya dan menghitung rumah penumpang, dan penumpangnya alhamdulillah ini seatnya agak penuh ya teman-teman ya. Dan itu di atas ada biasa tempat bukan tempat ya, alat pendingin ruangan yaitu AC di tempat di atas kita, dan ada tempat pengaturan AC-nya, dan ada lampu bacanya juga berfungsi dengan baik, dan itu ada tanda-tanda menggunakan sabuk pengaman. Jadi kalau sabuk pengaman digunakan itu nyala teman-teman. Lalu apalagi yang bisa kita spill? Oh ya, untuk pesawat yang kita naikin adalah Boeing 737-800 Next Generation. Dan sekarang pukul 11.17 pesawat didorong ke belakang menuju landasan pacu teman-teman. Oke, saksikan terus penerbangan kali ini, dan kita lihat keindahan bumi kita, keindahan alam kita di Indonesia seperti apa dari atas. Safe those flight teman-teman. Bye bye. Place the elastic strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap. The emergency exit lights will illuminate during emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life vest is available under your seat and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kaki. Nah teman-teman, ini kita sudah berada di landasan pacu, dan pesawat depan itu persiapan take off ya teman-teman ya. Jadi setelah pesawat itu take off, kita akan masuk di landasan pacu, gantian kita yang lakukan take off teman-teman. Yuk, karena ini padat di jalur Bandara Ngurah Rai, jadi gantian gitu teman-teman. Tapi momen sih kita bisa lihat pesawat take off dari dekat. Nah teman-teman, kita persiapan take off, dan pesawat akan diterbangkan sampai di ketinggian 2000 kaki, dan Josifu juga
saya beli tiket ini karena murah ya teman-teman ya, di harga 400-an. Itu kalau nggak salah kalau di head to head, apple to apple dengan bis itu dapatnya mungkin Sultan Tasnya Emtran lah teman-teman. Nah tapi ini bedanya, kita ekonomi untuk pesawat, dan pesawat sekarang sudah lepas landas dari Bandara Ngurah Rai, dan sekarang kita menuju ke Bandara Juanda. Dan seperti ini pantai Bali, pantai Kute, Bandara Ngurah Rai dari ketinggian teman-teman. Asli cakep banget pemandangannya karena posisi bandara di pinggir pantai pesisir Kute. The seatbelt sign has been switched off. For your own safety, we would like to remind you to keep your seatbelt fastened whenever you are seated. This is non-smoking flight. Smoking in the lavatories will activate the smoke detector and alarm will sound. Thank you for your attention. Jangan segan-segan untuk menghubungi kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Dear passengers, once again thank you for flying with Lion Air. We are ready to serve you with heart. If you need any assistance, please do not hesitate to contact us. Thank you for your attention. Dan seperti ini ya teman-teman ya, selama kita naik pesawat ya mungkin nggak mungkin kita lihat lalu lalang seperti halnya bisa. Kalau naik pesawat kita hanya bisa lihat awan, terus lihat langit biru dan beberapa pulau yang ada di bawahnya. Ini kita berada di atasnya Pulau Jawa teman-teman. Asli ini cakep banget kalau dari atas ketinggian. Dan teman-teman kadang kalau pas beruntung juga kita bisa lihat pemandangan Gunung Agung kalau kita berada di atas Bali. Dan kalau di atas Pulau Jawa biasanya ada di atas Gunung Bromo kayak Gunung Semeru dan Gunung Arjuna yang ada di Malang teman-teman, kalau pas kelihatan. Tapi karena ini kita berada di posisinya di atas Kabupaten Probolinggo sama Situbondo, jadi kelihatannya itu kita di atas ini teman-teman, di atas laut lah ininya, Laut Jawa. Jadi teman-teman nikmati pemandangan dari atas, emang cakep banget sih. Nikmat mana yang gak dustakan dengan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah seperti ini ya teman-teman, di atas langit masih ada langit, jadi kita tuh kayak di atas tengah-tengah itu loh, dari atas langit terus di atas lagi ada langit lagi gitu teman-teman. Atau pembiasaan mata saya kurang paham, ini yang namanya kuasa Tuhan ya. Jadi ada langit di atasnya langit gitu ya. Jadi pemandangannya seperti ini di ketinggian kurang lebih 2000 sampai 2400 kaki teman-teman. Tegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Semua peralatan elektronik harus dimatikan. Kami beritahukan juga setelah mendarat nanti agar tetap duduk sampai pesawat berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Telepon genggam dapat digunakan setelah berada di dalam Banyak pabrik. Kita persiapan landing ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah selama penerbangan
cuaca buruk atau turbulence. Alhamdulillah banget ya teman-teman ya. Jadi di Bali itu cuacanya cerah, dan di Surabaya juga cuacanya juga cerah. Jadi insya Allah sih kita landing dengan mulus lah, kita percayakan sama Pak pilotnya. Ini kita persiapan landing teman-teman. Anda kenakan sabuk pengaman di padangkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang bawaan Anda di kursi dan kantung kursi agar tidak ada barang yang tertinggal. Oke teman-teman, ini kita sudah berada di Bandara Juanda. Alhamdulillah kita penerbangan dengan selamat. Dan untuk waktu tempuhnya tadi itu kan kita persiapan 11:11 ya. Jadi emang persiapan sampai dengan landing itu 1 jam. Tapi untuk waktu tempuh di atas atau di udara itu kurang lebih 45 menit sampai 50 menit lah teman-teman. Dan samping sebelah kanan juga terparkir pesawat Lion Air. Dan ini kita persiapan keluar, dan saya keluar paling belakang teman-teman karena biar sepi lah, biar enak untuk kita bikin foto-foto mengabadikan penerbangan trip kali ini teman-teman. Nah, turun dari pesawat kali ini enak teman-teman, jadi ada tangga langsung di luar lah, jadi kita bisa foto-foto thumbnail
tanpa ada halangan pintu gerbang Gibraltar yang seperti halnya keberangkatan tadi. Dan situasi seperti ini di landasan pacu pesawat Bandara Juanda, dan itu tadi pesawat yang kita naiki. Ini sekarang kita naik ke atas bangunan atau di pintu kedatangan, teman-teman. Ini lorong menuju kedatangan. Nah, sekarang pukul 11.30 kita menuju ke arah mana ya? Kanan kiri. Intinya sih kita ke pintu keluar kedatangan penumpang, dan di situ ada kak tangga dan kita disambut. Wah, ini Riau Ponorogo nih, asal saya nih. Riau Ponorogo. Welcome to Juanda International Airport. Dan seperti ini kondisi situasi di Bandara Juanda di kedatangan domestik, teman-teman. Di sini banyak layanan counter untuk teman-teman, gak usah khawatir untuk transportasi, pasti banyak banget transportasi teman-teman kemana. Ada Grab, ada Damri, ada provider yang lainnya. Ini saya mau ke arah Bung Rase. Ini saya mau tetapkan naik bis Damri. Kita cari loketnya bis Damri, kita beli tiketnya di dalam airport ini. Oh iya, makasih. Jalur 2. Oke. Nah, seperti ini tiket dari bis Damri. Nanti bisnya ada di jalur 2, dan selain di jurusan Bung Rase, ada di ke arah Gresik dan Mojokerto, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin part 1 sampai di sini dulu. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Nantikan di tip-tip berikutnya di channel Variardi, dan nantikan di part keduanya perjalanan menuju ke arah Ponorogo. Bye bye.